Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustaz. Ya Sobat Milenial, pada hari ini kita kembali lagi dalam acara yang begitu spesial. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ustaz Robi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga para pemirsa semua yang berada di rumah, yang baik yang juga mendengarkan secara online lewat medsos, insyaallah kami temui dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya Sobat Milenial, pada topik ataupun pertemuan sore hari ini, topik yang akan kita bawa adalah keutamaan Rabiul Awal. Dan mungkin teman-teman banyak bertanya tentang Rabiul Awal ini dan keutamaannya. Nanti mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita. Baik, Ustaz, mengawali obrolan kita pada sore hari ini, mungkin bisa dijelaskan dulu Ustaz terkait keabsahan dalil tentang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa ba'd. Memang ulama berbeda pendapat tentang masalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita melihat dari referensi yang ada, pendapat yang paling kuat itu adalah Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Sehingga walaupun itu khilaf, perbedaan pendapat, kita harus mengacu kepada bagaimana kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Ya. Jadi ikhtilaf itu bukan berarti kita jauhi. Kita harus tahu juga landasan teori orang yang berbeda, apa alasannya dan apa sebab mereka berbeda, sehingga pada saat kita mau menghukumi sesuatu, kita hukuminya dengan ilmu. Jadi yang mengatakan selain dari Rabiul Awal, mereka juga punya landasan, tetapi saya lebih condong kepada Rabiul Awal karena itu adalah pendapat jumhurul ulama. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda begitu, kalau misalnya ada yang bilang oh ini tidak bisa, harus misalnya dia yang ingin benar sendiri, Ustaz, ini bagaimana? Kebenaran itu harus diukur. Jangan benar sendiri baru landasan teorinya lemah. Kebenaran itu harus teruji. Emas itu dia dikatakan emas karena dia dibakar. Ya, besi itu dikatakan dia tajam. Pedang itu dikatakan dia tajam, dia jadi pedang. Karena apa? Dibakar sampai merah dan diketuk dengan palu yang besar. Itu cara menguji. Jadi menguji sesuatu itu, kita mengatakan benar, sah-sah saja, tapi ada ujian. Ya, ada cara kita menilai. Tidak langsung kita mengatakan bahwa oh saya punya benar. Oke, mana kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan burhan, alasan bahwa engkau itu kalau itu benar-benar jujur. Jadi mengatakan, semua orang bisa mengatakan ini benar, ini benar, ini benar. Nah, sekarang landasannya bagaimana coba? Kita harus ukur dengan landasan teori yang jelas. Ente mengatakan benar, argumenmu apa? Ente mengatakan benar, mana argumennya? Kita uji. Kan begitu. Iya. Kan kuningan juga mengaku emas. Iya kan? Iya. Emas juga mengaku emas. Kita uji. Mana yang benar-benar dia emas, mana yang kuningan. Kita bisa uji dengan dilihat dari ukurannya itu. Ya. Jadi semua orang bisa mengatakan benar. Ya. Saya benar, kamu juga benar. Oke. Kebenaran itu semua orang bisa mengaku benar. Tetapi kita harus mengukur dengan landasan teori yang jelas. Ya, baik. Nah, terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad, Ustaz,
ada dua penyebutan yang kadang diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu ada maulud dan ada maulid. Kadang juga ada penyebutan lain seperti milad Rasul. Nah, apakah bahasa-bahasa ini maknanya berbeda, Ustaz? Baik. Kalau maulid, ya maulid itu waktu lahir. Ya. Ya. Maulid itu waktu lahir, berasal dari kata walada. Walada kan lahir. Ya. Walad itu kan anak. Ya. Jadi maulid itu waktu lahir. Ya. Kalau maulud itu tempat lahir. Kalau milad juga, kalau milad itu jadi bahasa umum sebenarnya. Sebenarnya dia kalau miladiyah dia Masehi. Ya, miladiyah. Ya. Jadi ada namanya Hijriyah, ada namanya miladiyah. Kalau Hijriyah kan kalender Hijriyah. Ya. Kalau miladiyah kan itu arti dari Masehi. Ya. Nah, kalau milad itu sudah jadi bahasa bahasa gaul, ya, bahasa umum bahwa itu adalah kelahiran. Bagi saya tidak jadi masalah. Tapi yang jelas kalau siapa yang mengingkari Nabi Muhammad SAW itu lahir, maka dia kafir, keluar dari Islam. Ya. Jadi mengingkari maulid Nabi, dia kafir, keluar dari Islam. Karena ulama sepakat bahwa yang mengingkari kelahiran Nabi, dia kafir, keluar dari Islam. Itu ulama sepakat. Taib. Bagaimana dengan orang-orang yang selalu membuat, misalnya di Gorontalo ya, Ya. kadang membuat maulid Nabi Muhammad, dan banyak orang sebagian kalangan menganggap itu bid'ah. Taib. Dan tidak diajarkan di zaman Nabi katanya. Taib. Kita bedakan antara maulid dengan perayaan maulid. Jadi yang diingkari itu bukan maulidnya, tapi perayaan maulid Nabi. Iya. Jadi yang mengingkari maulid Nabi dia kafir, keluar Islam, sepakat. Tapi mengingkari perayaan, itu kita harus rinci. Ya? Kita harus rinci orang yang mengingkari perayaan maulid Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya bilang tadi. Semua orang bisa mengaku benar. Semua begitu juga yang kayak saya contohkan tadi. Orang mengatakan emas itu emas, ya emas, oke. Kuningan juga bisa mengaku emas. Tapi ukur apakah kuningan itu emas dan apakah emas itu juga emas. Itu diujinya di mana? Ada pengujian. Ya. Kita mengatakan bahwa pisau tumpul itu pisau, ya. Pisau tajam itu pisau. Kita uji ketajamannya di mana. Kan begitu. Iya. Kita uji. Jadi semua itu butuh pengujian. Ya. Nah, sekarang orang mengatakan itu bid'ah. Kita lihat alasannya apa? Alasan yang mengatakan itu bid'ah. Kita kan harus rinci secara ilmiah. Begitu cara membahas secara ilmiah. Tapi katanya tidak ada di zaman Nabi, Ustaz. Ya, apakah tidak di zaman Nabi semua itu tidak boleh? Ya. At-tarku la ya'ni bil haram. Ya, dalam kaidah hal-hal yang ditinggalkan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bukan berarti itu haram. Ya. Bukan berarti itu haram. Karena ada beberapa syariat yang sekarang kita jalankan itu bukan di zaman Nabi Muhammad SAW, tapi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya. Jadi bukan berarti hal yang tidak dilakukan oleh Nabi juga tidak boleh dilakukan oleh kita di zaman sekarang. Iya. Ya, jadi ada kaidah mengatakan at-tarku la ya'ni bil haram. Ya. Meninggalkan itu bukan berarti itu menunjukkan bahwa itu adalah suatu pengharaman suatu perayaan. Itu yang perlu kita catat baik-baik ya. Jadi kalau mengatakan bid'ah oke. Tapi kan yang mengatakan boleh juga kita harus tahu. Jadi kita menilai itu begitu, timbangannya harus jelas. Antum menimbang jangan bawa berat sebelah. Tidak ada timbangan bawa satu kaki. Namanya menimbang boleh dengan tidak kita harus dudukkan. Ukur. Gitu namanya timbangan. Tidak ada timbangan bawa satu kaki begini. Tidak mungkin. Menimbang itu dua, boleh dengan tidak. Mana yang lebih kuat? Itu kan namanya menimbang. Iya kan, mizan. Mizan itu jelas. Ya. Mizan itu harus jelas. Apa dia mizan? Coba. Dan timbangannya harus jelas. Siapa yang menimbang itu harus jelas. Itu. Kalau yang menimbang orang yang mengatakan tidak boleh, jelas dia mengatakan maulid Nabi tidak boleh. Makanya harus ditimbang secara ilmiah. Ilmiah itu penting, ya. Ilmiah itu penting. Jadi semua orang bisa mengatakan boleh dan tidak boleh.
Tapi kita ukur kedetailan dalam dalam membahas sesuatu itu butuh ilmu. Butuh disiplin ilmu yang harus kita kuasai. Ya. Butuh disiplin. Ente berhafal 1-2 hadis baru kemudian ente menghukumi, disiplin ilmu ente apa? Coba. Iya. Jadi kita harus punya landasan teori yang jelas ketika kita menghukumi sesuatu, supaya benar-benar kita menghukumi dengan ilmu. Ya. Jadi membolehkan juga ada alasan, tidak membolehkan juga ada alasan. Iya. Ya. Tinggal alasan itu kita ukur baik-baik. Ini alasannya apa? Ini alasannya apa? Kita sinkronkan. Itu caranya, cara menilai. Jadi orang mengatakan boleh tidak boleh itu biasa. Ya. Dalam dunia dunia kemasyarakatan itu begitu. Mengatakan ini boleh, ini tidak boleh, biasa itu. Tapi yang tidak biasa itu apa? Ketika dia menjadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, itu tidak boleh. Iya. Soalnya ini Ustaz, yang dimaksud ini bukan kata boleh dan tidak boleh Ustaz. Bid'ahnya ini yang... Iya, bid'ah itu kan identiknya tidak boleh. Coba Ya. karena maksudnya ini, katanya ini kan bid'ah itu bid'ah dolalah finnar. Maksudnya laki kita yang mengerjakan misalnya. Ya. Nah, Coba antum pikir bersama. Apakah orang cinta kepada Nabi kemudian ente bilang masuk neraka? Coba. Di mana otak ente coba? Ya. Iya. Apakah kita cinta kepada Nabi kita dikatakan masuk neraka? Coba. Ya. Ini yang harus kita dudukkan bersama. Kita harus, orang mengatakan bid'ah, kita terima dulu, tidak apa. Kita ukur secara nalar kita yang sehat, ya. Dan kita lihat akwal para ulama. Kalau ulama sepakat mengatakan itu bid'ah, oke kita terima bahwa itu adalah bid'ah. Tapi kalau masih ulama berselisih, ini kita harus dudukkan dengan ilmu. Iya. Ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Kita ikut-ikutan pun ilmu kita tidak memadai, kita ikut-ikutan juga dengan yang salah. Iya kan? Iya. Kita ini diberikan otak, diberikan perasaan. Otak itu untuk mengolah informasi yang datang, kita tidak bisa langsung membolehkan, kita olah baik-baik. Iya kan? Seperti itu. Jadi kita diberikan otak itu untuk mengolah, melihat dalil, melihat perbedaan pendapat, masing-masing perbedaan pendapat itu kita olah baik-baik. Oh, ini alasannya begini, ini alasannya begini. Oh, berarti kesimpulannya begini. Kan begitu. Itu inak dalam kita menilai. Ya, itu pentingnya kita dalam menilai sesuatu. Jadi setiap masalah yang datang kita harus olah. Oh, ini bagaimana alasannya? Ini alasannya bagaimana? Dudukan permasalahan, poin per poin. Kita dudukkan permasalahan, alasan demi alasan. Mengatakan boleh alasannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh, ini alasan. Kita harus dudukkan supaya benar-benar kita di atas ilmu dan kita timbang baik-baik. Mana yang lebih berat antara maslahat dengan mafsadah, antara kebaikan dan keburukan. Kalau lebih berat keburukan, berarti lebih baik kita pilih yang tidak boleh. Kalau lebih berat maslahatnya, ya kita pilih yang maslahat. Selesai, keras. Seperti itu, ya kan? Jadi ukurannya adalah bukan ukuran apa? Ukurannya di mana? Itu yang kita harus timbang baik-baik. Oke? Iya. Ya. Nah, selain peristiwa kelahiran Nabi Muhammad dalam bulan Rabiul Awal, adakah maksudnya kisah yang tersembunyi di balik peristiwa Rabiul Awal ini? Banyak hal yang Rabiul Awal itu banyak juga ulama-ulama yang dilahirkan. Ya. Ulama-ulama yang dilahirkan di bulan Rabiul Awal, ya. Termasuk Imam Syafi'i dan juga Haji Hashim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Intinya adalah banyak kisah yang menarik di bulan Muharram ini, ya. Tapi yang paling mulia adalah kelahiran kudwah kita, kelahiran suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, Ustaz, nanti kita akan pending dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah Ustaz berikutnya. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus kami di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, baik Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya Ustaz, ada pertanyaan dari Sobat Milenial. Hari kelahiran Nabi tentu saja menjadi hari yang mengandung kemuliaan. Bagaimana sikap yang pernah ditunjukkan Nabi dalam memuliakan hari kelahiran beliau?
Ya, pertama kita mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Ya. Makanya di Gorontalo kalau milad, hari kelahiran maksudnya, ya, biasanya mereka ngaji sholawat atau misalnya dibuat kegiatan maulidan. Ya, jadi walaupun kelahiran kita, mereka buat maulidan, mereka baca rotib, ya, rotibul haddad atau rotibul attas, ya, atau baca maulid. Ya, tujuannya apa? Untuk mencari keberkahan dari kelahiran kita itu. Jadi seperti itu. Dan ini sebuah kemuliaan. Ya, baik. Bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam menanggapi kelahiran Nabi Muhammad ini? Apa yang harus kita lakukan dalam menjelang kelahiran Nabi Muhammad ini? Yang harus kita lakukan bagaimana? Yang harus kita lakukan adalah pertama, mempersiapkan diri kita untuk bagaimana kita, kalau di Gorontalo kan sudah ada jadwal-jadwal arba'in, namanya arba'in. 30 hari. 40 hari. 40 hari. Ya, arba'in itu maksudnya 40 hari berturut-turut. Itu mereka buat maulidan tiap malam itu. Rolling. Ya, rolling tiap malam buat maulidan. Itu tujuannya apa? Untuk menyemarakkan ya maulid Nabi Muhammad SAW. Itu tujuannya. Jadi orang buat maulid tujuannya itu. Ya, mereka ingin menyemarakkan hari maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi dan di tempat lain juga mereka mempersiapkan dengan kadang kalau saya ikut dengan para ulama di Mesir, di Yaman, saya biasanya kalau maulid Nabi begitu, saya bergadang satu malam. Tujuannya apa? Saya ambil sanad pembacaan tentang sirah Nabi. Ya. Jadi kalau di Gorontalo ada namanya dikili. Ya. Semalam suntuk bahasa Gorontalo. Kalau saya dengan orang-orang Mesir, orang Saudi, ya, orang Yaman, saya biasanya ambil waktu untuk mengambil sanad dari mereka. Jadi startnya itu jam 9 malam. Jadi saya dikasih keluar dulu, sebelum ke aktivitas dulu. Mulai dari jam 9 malam sampai pagi, itu fokus ambil sanad. Ya, fokus ambil sanad sirah Nabi Muhammad SAW. Nah, baik, Ustaz. Nah, di zaman sekarang ini, Ustaz, ada yang beranggapan bahwa bulan Muharram dan Rabiul Awal itu dikatakan kurang hoki. Nah, ini bagaimana pendapat Ustaz? Iya, kurang hoki, kurang sial. Kurang beruntung maksudnya, sial, ya. Begini ya. Kalau Muharram, saya masih bisa percaya bahwa masih bisa terima kalau bulan Muharram itu dianggap sial. Karena kenapa? Ada punya alasan. Orang Gorontalo tidak menganggap bahwa bulan Muharram itu bulan sial karena di bulan itu terbunuhnya siapa? Cucu Nabi, Husain. Ya. Cucu Nabi Husain. Sehingga mereka anggap itu, walaupun di bulan Muharram itu ada beberapa kejadian juga keberuntungan, ya. Nabi Musa selamat dari kejaran Firaun, Nabi Nuh selamat dari air banjir besar, ya. Kemudian ada nabi itu yang lukanya sembuh, ya. Satu badan itu sembuh. Ya, siapa lagi? Beberapa kisah-kisah itu ya, di bulan Muharram itu ya, terjadi, itu keberuntungan. Tapi satu, dengan terbunuhnya Husain di bulan Muharram, itu dasar orang Gorontalo, sehingga Gorontalo menganggap bahwa bulan itu adalah bulan yang sial, ya, karena dengan alasan terbunuhnya cucu dari Nabi Muhammad SAW adalah Husain tersebut. Bagaimana dengan Rabiul Awal, Ustaz? Kalau Rabiul Awal, ya, orang Gorontalo menganggap itu bulan sial karena dia bulan yang bergantian. Ya. Tapi saya belum bisa menerima kalau bulan Rabiul Awal itu bulan sial. Karena apa? Seandainya bulan Rabiul Awal bulan sial, masa Nabi lahir di bulan sial? Ya, tidak mungkin kan? Masa Nabi lahir di bulan sial? Ya, tidak mungkin. Jadi saya tidak bisa menerima bahwa
Nabi Muhammad SAW lahir di bulan Sial. Sial. Ya, mungkin sebelum Nabi lahir, bulan itu bulan Sial. Ya, dengan lahirnya Nabi di bulan itu menjadi bulan yang mulia karena lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ustaz, mengapa Rabiul Awal ini dimasukkan dalam kategori Hulalo atau mulia masyarakat Gorontalo? Iya, Hulalo atau mulia itu kan bulan terbolak-balik. Maksudnya begini, dia Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi bolak-balik, awal akhir. Jadi 4 Hulalo atau mulia itu ada 4. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi orang tidak berani buat kegiatan, buat apa saja di 4 bulan itu. Karena namanya Tatawliyah. Tatawliyah itu kan terputar-putar, baku tukar. Itu namanya Tatawliyah. Tetap salah, ya. Sehingga dikatakan Hulal Tatawliyah maksudnya bulan terputar-putar awal akhir. Ya terputar-putar namanya kan. Ya, terbolak-balik. Itu dalam ini tradisi Gorontalo. Iya, dikatakan Hulal Tatawliyah itu maksudnya bulan terputar-putar. Itu maksudnya alasan mereka kalau bulan saja terputar-putar, orang otak juga terputar-putar. Jadi sehingga orang tidak berani buat acara, buat kegiatan di bulan Rabiul Awal itu. Rabiul Awal. Ya, dianggap bulan Sial itu dinamakan dengan Hulal Tatawliyah. Ya, Tatawliyah Allah akali orang bilang, ya. Jadi otak juga terputar-putar, ya. Berarti sekarang juga kalau misalnya orang suka nikah berarti harus ditunda dulu, Ustaz. Ditunda. Iya, tapi sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung kepada Rabiul Awal masih boleh karena Nabi lahir di bulan itu. Tapi kalau bulan yang lain, ya saya juga agak percaya juga dengan karena bulan itu juga sudah diberikan oleh Nabi. Ada beberapa Nabi nikah di bulan Syawal. Ya, Nabi nikah di memang ada bulan-bulan yang mulia. Ya, lebih baik kita cari bulan yang mulia. Seperti itu. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, nanti kita akan lanjutkan setelah iklan berikut ini. Baik, Sobat Milenial, jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Ya, Sobat Milenial, kembali lagi di acara Robusta Ngobrol bareng Ustadz. Nah, Ustaz, apa landasan teoritis golongan yang membolehkan perayaan Maulid Nabi? Taib. Pertama, tadi kan kita sudah bahas tentang bid'ah dan sebagainya. Nah, ini yang membolehkan. Ya, yang membolehkan. Pertama, itu alasan bahwa mereka bergembira dengan lahirnya Nabi. Siapa yang tidak bergembira ketika Nabi dilahirkan? Kita saja kelahiran anak kita bergembira. Ya. Apalagi yang lahir ini adalah orang yang menjadi panutan. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi dengan keutamaannya. Bi rahmatihi. Ya, dan dengan rahmatnya. Jadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah di antaranya apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Jadi keutamaan dan rahmatnya Allah dengan dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bergembira. Ya. Jadi rahmatnya Allah, kemuliaannya Allah, di antaranya apa? Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jadi kita harus bergembira. Jadi itu alasan orang yang membolehkan adanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua orang bergembira dan sampai bersedekah. Ada dikili, ada tolangga, ya. Ya. Ada itu kue-kue sampai orang berebutan. Ya, itu kan bersedekah. Bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus menerima, ya, kita harus menerima karena ini suatu kegembiraan besar bagi atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana sesungguhnya batasan sikap yang dianggap wajar dalam memuliakan Nabi agar tidak terperangkap dalam sikap kultus? Kalau kultus itu, kalau dia sudah sampai pada taraf menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Selama ini kan orang tidak ada menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Tapi Nabi diposisikan sebagai Nabi. Bukan Tuhan. Tidak pernah orang yang bersolawat kepada Nabi sudah menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Tidak pernah kan? Tidak pernah. Orang ambil berkah itu bukan berarti ambil berkah dari
menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan, tidak. Tapi itu hanya mengambil berkah. Ya. Begitu juga mengambil berkah dari zuriyah Nabi, dari keluarga Nabi. Ya, itu hanya mengambil berkah. Bukan dijadikan sebagai apa? Sebagai untuk Nabi itu sebagai Tuhan, tidak. Tapi dijadikan sebagai untuk mengambil berkah, seperti itu. Thayyib. Iya, baik Ustaz. Nah, Ustaz, mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz. Kadang ada yang bilang Nabi ini memuliakan semuanya yang ada, misalnya ini Nabi lahir di hari Senin Ustaz ya. Nah, ini Senin jadi mulia karena Nabi dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana alurnya seperti itu Ustaz? Iya kan, kita disunahkan untuk puasa Senin, Kamis. Senin itu kan alasan Nabi apa? Wa fihi wulidtu. Ya, pada hari Senin itu saya dilahirkan. Iya. Dimuliakan itu dengan apa? Dengan kita puasa Senin. Ya, kita puasa. Ya, kalau kita misalnya 12 Rabiul Awal, ya kita membaca sirah di malam 12 Rabiul Awal. Begitu caranya. Sampai orang Gorontalo mentransfer dari sirah itu bahasa Arab ke bahasa Gorontalo. Dengan ada dikili. Kan begitu. Jadi itu refleksi. Ya, sebagai perwujudan bahwa kita menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kalau di hari Senin kita puasa Senin, Kamis, maksudnya Senin, ya, dan 12 Rabiul Awal kita apa? Kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Nah, sekarang Ustaz, di zaman sekarang ini kadang anak-anak muda, terutama sobat milenial ini ataupun sebagiannya kurang mempelajari tentang kelahiran Nabi dan kisah-kisah Nabi. Nah, ini bagaimana pesan-pesan ataupun saran untuk Ustadz? Iya, saran saya itu memperbanyak. Bagaimana mau cinta sama Nabi? Sirah saja tidak tahu. Iya. Wajarlah mereka tidak cinta kepada Nabi. Mereka kira Nabi ini cuma dongeng, kisah yang tidak jelas. Iya kan? Iya. Coba baca sirah Nabi. Iya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mulia, kudwa. Wajarlah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai kudwanya orang-orang kaum muslimin. Karena apa? Nabi itu bukan orang yang biasa. Beliau adalah manusia yang luar biasa. Ya, yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi Muhammad SAW sangat penyabar. Bayangkan beliau di hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Beliau diusir dari Mekah, ya. Itu karena apa? Karena kesabaran beliau. Banyak kisah-kisah yang memang kita jadikan sebagai landasan kita, sebagai pelajaran, sebagai ibrah, ya, untuk kita jadikan sebagai pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana mungkin kita mau fa innal muhibba, kata seorang penyair Arab, fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, dia pasti taat. Bagaimana mungkin kita mau cinta kepada Nabi? Kita saja tidak taat kepada Nabi. Mana bukti bahwa kita cinta kepada Nabi? Kita tidak taat kepada Nabi. Bagaimana juga mau cinta? Kita tidak baca sirah Nabi. Kita tidak tahu. Iya kan? Jadi usahakan juga. Makanya kalau para ulama itu membiasakan, saya sering ikut ya tiap Rabiul Awal. Kalau saya ingat-ingat 12 Rabiul Awal, siang itu saya mau tidur sampai sore. Ya, mau bangun karena sholat, makan, tidur lagi. Karena malam saya mau bergadang sampai pagi itu. Ya, ikut via Zoom, ya, via YouTube, ya, dengan para ulama di Mesir, di Yaman, untuk mengikuti pelajaran tentang sirah Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi sirah Nabi yang dikarang oleh Syekh Mubarak Furi, ya, dan beberapa sirah Nabi Muhammad SAW yang lainnya yang ditulis oleh para ulama, itu yang kita jadikan, kita baca full, kadang 2 kitab, 3 kitab kita selesaikan dalam satu malam. Ya, untuk mendengarkan sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kadang kita hanya dibaca begitu, baru kalau syekhnya yang memberikan sanad itu, kalau ada yang beliau jelaskan, disuruh berhenti sedikit bacanya, baru kemudian dijelaskan sedikit, baru kemudian lanjut lagi bacanya. Ada yang dijelaskan, disuruh berhenti lagi, dijelaskan sedikit lagi. Begitu sampai dari malam, dari jam startnya jam 9 malam sampai subuh, bahkan sampai jam 6. Ya, saya biasa kadang minta izin sholat subuh, lanjut lagi, gitu. Itu saja, ya. Jadi kita mau cinta kepada Nabi, bagaimana kita mau cinta kepada Nabi Muhammad SAW sementara kita tidak tahu sirah Nabi? Ya, kalau cinta, konsekuensinya harus taat.
Ya, ya. Kalau tidak taat berarti dia tidak cinta. Ya, seorang istri cinta kepada suaminya, ya, dia harus taat kepada suaminya. Ya. Jadi kalau ada istri yang tidak taat sama, dia tidak cinta. Seorang wanita yang cinta kepada laki-laki, dia tidak cinta itu. Bohong itu cinta seperti itu. Ya. Syaratnya cinta itu dia identik dengan apa? Dengan taat. Fa innal muhibba liman yuhibbuhu muti'. Ya. Sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai dia taat. Baik. Baik, Ustaz. Ustaz, berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, Ustaz, karena warkopnya hanya buka sejam saja. Iya. Hanya sebentar. Nah, mungkin dari Ustaz ada pesan untuk sobat milenial. Baik. Mari kita ramaikan bulan Rabiul Awal dengan membaca sirah Nabi, dan juga kita ramaikan juga Gorontalo dengan pembacaan dikili, dan usahakan dikilinya lebih kedengaran sirahnya dibanding huruf vokalnya. Jangan sampai cuma a i u e o tapi tidak kedengaran sirahnya. Jadi orang mendengarkan dikili itu tujuannya agar orang bisa mengambil manfaat dari sirah tersebut. Sebagaimana saya tiap kali di bulan Rabiul Awal atau di malam 12 Rabiul Awal, saya sering mengikuti Zoom dari para ulama di Mesir, di Saudi, dan juga dari Yaman untuk mengambil faidah pembacaan dari kitab-kitab sirah nabawiyah. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Saya tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, saya ucapkan terima kasih Ustaz yang telah menemani sobat milenial sampai hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada sobat milenial masih tetap setia dalam menonton program Robusta Ngobrol Bareng Ustadz. Dan terus saksikan Robusta setiap hari Rabu dan Jumat sore di Mimoza TV. Saya Reza Saad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.